Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke 132. Hakul jar. Hak tetangga. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, tetangga memiliki hak yang besar dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk memberikan hak tetangga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga dan menjadikan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga, memuliakannya, itu termasuk salah satu dari kesempurnaan iman. Dan tetangga dalam Islam pengertiannya adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan kita, itu namanya tetangga. Para ulama menyebutkan batasan tetangga, ada yang mengatakan 40 rumah dari rumah kita, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Al-muhim ala kulli hal, al-hasil, kesimpulannya adalah tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan rumah kita atau di lingkungan kita, itu adalah tetangga. Dan tetangga termasuk di dalamnya adalah kaum muslimin. Ada tetangga yang muslim, ada tetangga yang mereka juga muslim dan kerabat, ada juga tetangga yang mereka adalah orang-orang kafir. Maka para ulama menyebutkan ketika tetangga itu adalah kerabat, maka mereka memiliki 3 hak. Yang pertama hak kerabat, yang kedua adalah hak tetangga, yang ketiga adalah hak seorang muslim. Yang kedua, ketika mereka tetangga kita adalah tetangga yang muslim, maka mereka memiliki 2 hak, yaitu hak seorang muslim dan hak seorang tetangga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jika tetangga kita adalah seorang yang kafir, non-Islam, maka mereka memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun juga. Sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua dengan berbuat ihsan kepada keduanya, dengan seluruh perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Yang ketiga ya. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim.
Yang kelima, berbuat baik kepada al-masakin atau orang-orang miskin. Wal jari zil kurba. Nah, ini dia. Syahid dalam ayat ini adalah kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Ya, 6 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Yang ketujuh, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan hal ini. Kilaman ya Rasulullah, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, muttafaqun alaihi. Tetangga yang tidak aman dari keburukannya. Jadi orang yang berbuat buruk kepada tetangga, ini dikatakan oleh Nabi SAW tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Ini menunjukkan, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, berbuat baik kepada tetangga itu bisa menyempurnakan iman. Bisa menyempurnakan iman. Karena Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapatkan teks lafaz hadis ini menunjukkan adalah kamalul iman, kesempurnaan iman, bukan nafyu nafyu as-sihah, bukan. Berarti kalau nafyu as-sihah berarti orang itu hilang imannya. Demi Allah tidak beriman, berarti hilang imannya. Ini bahaya. Kalau dia tidak berbuat baik kepada tetangga, hilang imannya, berarti apa? Kafir. Bukan seperti itu pemahaman hadis ini ya. Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna imannya. Berarti nafyul kamal, menafikan kesempurnaan iman. Berarti kalau ada orang yang tidak sempurna imannya, berarti apakah imannya masih ada? Jawabannya masih. Tidak hilang seluruhnya. Tidak hilang seluruhnya. Ini Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'min, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Ini menunjukkan berbuat baik kepada tetangga termasuk kesempurnaan iman. Kata Nabi, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tidak boleh kita menjadi orang yang menjadi tetangga yang buruk kepada tetangga kita, dan wajib berbuat baik kepada tetangga. Apalagi melihat penampilan kita yang aneh, beda sendiri, misalnya jenggotan, celana cingkrang, istrinya pakai cadar. Kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, tambah lagi mereka benci. Udah penampilannya menurut mereka aneh, menurut mereka asing, ditambah lagi kita kurang bisa bermuamalah dengan baik kepada tetangga. Seharusnya kita menampilkan yang hak, memberikan contoh kepada masyarakat tetangga kita yang baik, sehingga ketika mereka mendapatkan sesuatu fitnah terhadap Islam, maka mereka akan mengatakan, oh tidak kok, fulan mah baik, fulan mah senantiasa berbuat baik kepada kita, nggak mungkin dia melakukan kesesatan dan seterusnya, kan begitu ya. Kenapa? Karena kita bermuamalah kepada mereka dengan baik, dan mereka biasanya melihat secara zahir. Walaupun kita penampilan seperti ini sudah dianggap asing oleh mereka, tetapi muamalah dengan tetangga kita buruk, nah ini bisa menambah nilai negatif di mata masyarakat, di mata mereka. Nah, ini wajib kita berbuat baik kepada tetangga, tidak melihat apakah tetangga itu kafir,
tetangga itu muslim, apalagi kerabat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, tetangga yang muslim atau tetangga yang non muslim. Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, menyebutkan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga tetangga yang tidak aman terhadap keburukannya. Artinya diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga jika dia berbuat buruk kepada siapa? Tetangganya. Ini ancaman yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangga ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman berupa tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti potensinya masuk kemana? Tidak ada jalan yang lain, tidak ada tempat yang lain, tempat kembali di alam akhirat kecuali ada dua, surga atau neraka. Kalau Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, berarti kemana? Potensinya satu, itu masuk neraka, wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut, muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya tidak menyakiti tetangganya. Yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia muliakan tamunya. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Atau diam. Di dalam hadis ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya melakukan 3 hal ini. 1. Tidak menyakiti tetangganya. Berarti fahmul mukhalafahnya, jika ada orang yang suka menyakiti tetangganya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan bisa dengan lisannya yang buruk atau perbuatannya yang tidak baik, ini diancam oleh Nabi SAW tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Berarti kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Dikhawatirkan keluar dari agama Islam. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, orang yang senantiasa menyakiti tetangganya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan picingan mata, dengan wajah yang menunjukkan tidak baik, maka diancam oleh Nabi SAW dengan hal ini, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Ini menunjukkan, kata para ulama, dalil ini adalah sebagai dalil, hadis ini sebagai dalil wajibnya memuliakan tamu. Wajibnya memuliakan apa? Tamu. Kalau kita ada tamu datang, maka minimal ya kita suguhkan hidangan, makan, minum, dan seterusnya. Yang ketiga, siapa saja yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Sangat jelas dari hadis ini, Nabi SAW perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, fala yu'zi, tidak boleh menyakiti. Berarti fahmul mukhalafahnya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian selanjutnya dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan Nabi SAW bersabda, mazal Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, muttafaqun alaihi.
senantiasa Jibril mewasiatiku, kata Nabi SAW, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarisuhu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi SAW menyangka bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan, dan tetangga tidak mendapatkan warisan kecuali kalau tetangganya emang kerabat dan termasuk ahli waris. Beda lagi ceritanya. Ya. Nabi SAW mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril alaihissalam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan besarnya hak tetangga. Apalagi kalau kita mendapatkan musibah atau apa, yang menolong pertama kali tetangga. Apalagi kalau misalnya saudaranya jauh-jauh, yang diketok pintunya pertama kali ya tetangga. Bukan saudara yang jauh, tidak. Apalagi kalau misalnya malam-malam ditelepon nggak bisa diangkat, nggak diangkat karena HP-nya di silent misalnya, atau di mode pesawat sehingga tidak bisa ditelepon. Tetangga yang membantu. Makanya malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarisuhu, sampai aku mengira, kata Nabi SAW, bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Ini merupakan dalil bahwasanya wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, innali jaraini, sungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, yang mana yang harus aku berikan hadiah. Qala ila aqrabihima minki baban, akhrajahul Bukhari. Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu kepada tetangga, maka didahulukan pintunya yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Walaupun dia di sebelah kiri, Ustadz, iya, walaupun dia sebelah kiri, karena pintunya lebih dekat dengan pintu rumah kita, maka mereka yang lebih berhak untuk kita berikan hadiah. Hadiah. Kalau misalnya pintunya sama-sama dekat, maka dahulukan yang kanan. Al-yamin fal-yamin, yang kanan maka lebih dahulu. Kalau misalnya yang kanan orang kafir, yang kiri orang muslim, mana duluan Ustaz? Ya, secara asal yang kanan dahulu kalau sama-sama dekat itu nih ya, pintunya. Kalau sama-sama dekat pintunya, maka yang didahulukan adalah yang kanan seharusnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah minum susu, di kanan ada anak kecil, di kiri ada orang yang sudah besar. Nabi SAW minta izin dulu, boleh nggak aku berikan susu ini kepada yang sebelah kiri? Kata anak kecil itu, saya tidak akan memberikan hak saya kepada orang lain dari Nabi SAW. Artinya, tidak, saya yang lebih berhak ya Rasulullah. Tapi ini kasusnya muslim-muslim ya. Muslim-muslim, kanan terlebih dahulu. Kalau misalnya kanan kafir, orang non-muslim, yang kiri muslim, maka ya kita lebih utamakan ya yang muslim terlebih dahulu. Kenapa? Ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang muslim, maka itu bermanfaat untuk mereka, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena mereka memiliki dua hak muslim dan hak tetangga. Kalau kita berikan kepada mereka makanan misalnya, makanan itu akan dimakan oleh seorang muslim, dan seorang muslim itu beribadah kepada Allah, sholat, maka ketika mereka makan dan sholat, maka pahalanya lebih banyak kita dapatkan daripada kita memberikan hadiah kepada seorang yang non muslim. Begitu juga ketika kita memberikan kepada seorang muslim, maka kita tanyakan, sholat tidak? Ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada seorang muslim, maka pilih yang taat, yang soleh, agar pahalanya lebih besar yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama,
ta'aqudu haqqil jar wal ihsan ilaihi haitsu amarallahu bihi wa qaranahu bi ibadatihi. Penekanan tentang haknya tetangga dan wajibnya berbuat baik kepada tetangga, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan menyandingkannya dengan beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga. Pakai wawu atof itu semua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba. Pakai huruf waw tuh, menyandingkan antara perintah untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan bahwasanya hak mereka besar. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil adalah tahrimu aziyatihi wa taglizu fi dzalika wa annahu minal kaba'ir. Haramnya menyakiti tetangga, nggak boleh menyakiti tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun yang lain. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Yang ketiga, anna ikramal jar sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya memuliakan tetangga itu merupakan sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini menunjukkan wajib kita memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, istihbabu ta'ahudil jiran bil hadiyah wa nahwiha. Disunahkan memberikan hadiah kepada tetangga. Karena kata Nabi SAW, tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau kita sering memberikan hadiah kepada tetangga, maka tetangga akan senang ya. Nggak ada orang yang dikasih hadiah nggak senang, nggak ada. Apalagi hadiah tersebut adalah sesuatu yang disukai oleh mereka, maka mereka akan maka mereka akan senang dan saling ada keterikatan batin, keterikatan sosial, sehingga ketika kita membutuhkan mereka dengan senang hati akan membantu kita. Makanya penting ya, tahabu, memberikan hadiah kepada tetangga. Punya makanan sedikit, kasih ke tetangga, daripada dibuang ya, mereka bagi-bagi tetangga. Ya, kita punya makanan sedikit, masak sedikit, bagi-bagi tetangga. Kata Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa'ksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau Nabi SAW, kalau kamu masak sesuatu makanan yang berkuah, maka banyakin airnya dan bagi-bagi tetangga. Jangan kita masak aromanya harum kemana-mana, tetangga cuma dapat aromanya doang. Bagi-bagi juga makanannya, bagi-bagi makanannya. Jangan sampai bakhil, jangan sampai pelit, tidak membagikan tetangga makanan. Apalagi kalau tetangga kita miskin, kelaparan, masya Allah, itu lebih berhak lagi untuk kita bantu. Yang kelima, yang terakhir, anna aqrabal jiran wa ulahum bil ihsan aqrabuhum baban. Bahwasanya yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah, perlakuan baik kepada tetangga dari kita adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Yang paling dekat, yang nempel temboknya, pintunya lebih dekat, seorang muslim pula. Ini lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan baik itu sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.